Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, masih bersama saya. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dena Puja Puspita, kelas 1C semester 1, Prodi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang definisi sejarah sosial. Kata sejarah secara etimologi dapat dijelaskan dalam beberapa bahasa. Dalam bahasa Arab yaitu torik, syirah atau juga disebut dengan ilmu torik yang berarti ketentuan masa atau waktu. Sedangkan ilmu torik yaitu sebuah ilmu yang mempelajari sebuah peristiwa dan sebab-sebab terjadinya peristiwa tersebut. Dalam bahasa Inggris, sejarah juga disebut dengan history yang berarti uraian secara berurutan tentang kejadian-kejadian lampau atau orderly description of past event. Sedangkan secara terminologi, sejarah adalah sejumlah keadaan dan peristiwa penting yang telah terjadi di masa lampau dan benar-benar terjadi pada manusia dan masyarakat sesuai pada kenyataan-kenyataan alam dan manusia yang telah terjadi. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sejarah adalah silsilah kejadian asal-usul dan peristiwa penting yang telah terjadi di masa silam. Sejarah juga merupakan catatan yang berkaitan dengan sebuah peristiwa yang telah terjadi dan diabadikan dalam bentuk sirat maupun tersurat dalam ruang lingkup yang lebih luas. Sedangkan sejarah sosial merupakan sebuah pendekatan yang digunakan dalam sejarah sosial. Pendekatan sejarah sosial yaitu sejarah yang memberikan perhatian penting terhadap unsur non-elit dari sebuah masyarakat yang menjadi penjelasan serta mempertimbangkan faktor lain di luar faktor politik. Sejarah sosial telah menimbulkan gejala baru dalam penulisan sejarah sebelum Perang Dunia ke-1. Gagasan menulis sejarah pada pertengahan abad ke-20 hasil reaksi terhadap dominasi sejarah politik selama abad ke-19. Seorang sejarawan Amerika, Frederick Jackson, pada tahun 1890-an mengawali penggunaan pendekatan sejarah sosial melalui karya-karyanya. Di sisi lain, Jackson dan nama lainnya juga mendukung sepenuhnya penggunaan pendekatan sejarah sosial, seperti Turner dan James Hart Robinson. Nama yang terakhir dicatat sebagai juru kampanye bagi penyebaran sejarah sosial, tradisi sejarah baru atau concrete with all human activities and draw on idea from anthropology, ekonomi, psikologi, and sosiologi. Tradisi menulis sejarah dengan mempertimbangkan kondisi keseluruhan manusia dan mengambil ide-ide dari antropologi, ekonomi, psikologi, dan sosiologi. Sejarah sosial menemukan momentumnya di Prancis pada tahun 1920-an, Max Boll pada tahun 1878 sampai 1956, dan Louis Pope pada tahun 1886 sampai 1944 merupakan dua guru besar yang berasal dari Universitas Strasbourg yang merupakan tokoh yang mempelopori penggunaan pendekatan sejarah sosial di Perancis. Keduanya menerbitkan jurnal berskala yaitu Analysis de Histoire Économique et Sociale untuk mengikis dominasi sejarah politik di Perancis. Bagi keduanya, sejarah politik harus diubah dengan Winder and More Human History, a history which all include all human activities and which will be less concrete wide the narrative of events that wide the analysis of structure. Berkat adanya sejarawan Jerman, Prancis, dan Amerika tersebutlah sejarah sosial kini berkembang pesat dengan tradisi historiografi di Eropa. Pada pertengahan tahun 1900-an, muncullah generasi baru sejarawan yang menggunakan pendekatan sejarah sosial dengan penelitian dan penulisan karya-karya historiografinya. Bahkan sebagian mereka berasal dari Belanda seperti Jacobus van Leur, L.C.M. Vanders, Alphonse van der Kraan, dan seterusnya. Generasi baru sejarawan Belanda dengan pendekatan sejarah sosial memiliki pandangan kritis terhadap para terdahulunya yang terjebak terhadap bias kolonialisme studi mereka tentang Indonesia. Van Leur pada tahun 1939 melakukan kritikan tajam terhadap karya E.V. Stapel. Bagi Leur, studi Stapel, bias kolonialisme dan sebaliknya telah menistakan dan meniadakan hak bersejarah bagi anak negeri. Abdullah dalam masalah
pendekatan sejarah sosial yang juga digunakan pada saat meneliti tentang perdagangan Indonesia dan masyarakatnya pada tahun 1934. Transmisi pendekatan sejarah sosial di Indonesia mulai mendapatkan tempat setelah munculnya karya-karya Sartono Kartodirjo. Pada Spoinos, sejarawan Indonesia, sejarah sosial mendapatkan tempat dengan ditandai munculnya perspektif baru dalam karya-karya tentang histografi Indonesia. Beberapa dapat disebut seperti karya Taufik Abdullah tentang perubahan masyarakat di Minangkabau, Okokam mengenai sejarah runtuhnya feodalisme di Indonesia pada abad ke-19, Tuku Ibrahim Alfian tentang keterlibatan masyarakat dalam Perang Aceh, Kunto Wijoyo yang menguraikan perubahan masyarakat petani di Madura, perubahan sejarah sosial di Semarang dari Joko Suryo dan seterusnya. Islamic scholar Azumardi Azra dipandang sebagai pelopor transmisi sejarah sosial sebagai bagian dari studi Islam. Salah satu karya utamanya adalah Jaringan Ulama Timur Tengah, yang pada awalnya merupakan laporan hasil riset yang dipergunakan untuk disertasinya di Columbia University, New York, Amerika Serikat pada tahun 1986 dengan menggunakan pendekatan sejarah sosial. Selain Azra, terdapat nama lainnya seperti Badri Yatim, Akil Suminto yang juga menggunakan pendekatan sosial sebagai pendekatan dalam mengkaji studi tentang penindasan terhadap rakyat Lombok dengan perspektif sejarah sosial. Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, telah dapat gambaran awal tentang sejarah sosial, bahwa kehadiran sejarah sosial pada dasarnya mengemukakan atas jawaban atau paradigma atau sejarah penguasa yang distortif dalam mendialogkan masa lalu, kebudayaan umat manusia dengan era kekinian. Akan tetapi, sejarah sosial dalam perkembangannya terdapat berbagai macam pengertian yang beragam. Azumardi Azra menyatakan bahwa keragaman sebagai konsekuensi dari istilah sosial yang memiliki konotasi beragam, sehingga melahirkan pemahaman sejarah dan penulis sejarah secara berbeda-beda pula. Mengacu pada hasil penelusuran Azra, setidaknya sejarah sosial dapat didefinisikan dan dijelaskan dalam 3 narasi besar. Yang pertama itu sejarah sosial sebagai sejarah kehidupan sehari-hari atau daily life. Dengan kata lain, sejarah sosial memberikan perhatian besar terhadap hal-hal kecil, sering luput dari perhatian justru karena sedemikian biasanya. Kecenderungan ini berlandaskan bahwa hal biasa ataupun kecil bila terjadi berulang-ulang dan dalam waktu yang lama akan memberikan perubahan yang besar terhadap sebuah masyarakat. Yang kedua, sejarah sosial sebagai gerakan protes atau protes momen. Sebelumnya, gerakan protes biasa dianggap berada di luar jalur utama sejarah yang tidak mendapatkan perhatian yang memadai. Karena gerakan tersebut hampir selalu berarti masyarakat kalangan bawah menentang kaum elit politik. Belakangan, para eksponen sejarah sosial berhasil mendemonstrasikan betapa gerakan protes sangat signifikan dalam dinamika dan perubahan sebuah masyarakat. Yang ketiga, sejarah sosial mengambil beberapa aspek non-politik yang secara selektif yang dianggap sebagai faktor dominan dalam sejarah sebuah masyarakat. Dalam pengertian ini, sejarah sosial menembus batas elit politik, sejarah konvensional, tetapi tidak cukup detail untuk menjadi sejarah kehidupan sehari-hari. Seorang peneliti misalnya memberikan perhatian penting terhadap aspek intelektual, ekonomi, dan kultur di samping politik dalam menjelaskan sejarah suatu masyarakat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhir saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, comment, and subscribe di Dena Puja Puspita channel. Oke.